Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 785 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Rabu 9 Maret 2022 dari Kitab Ulangan pasal 5 ayat 21 mengatakan, "Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Dang jadi haliangan ni roham jolma ni dongammu, jala dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, manang haumana, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobbuna, manang hodana, manang diape ugasan ni dongammu." 5 Musa biddu 5 ayat 10 lalu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, zaman sekarang ini orang sebut postmodern dan generasinya milenial. Tingkat pendidikan dalam keluarga semakin memprihatinkan. Alasan utamanya karena kesibukan semua orang. Sebagaimana kita tahu bahwa keluarga adalah pengaruh pertama bagi kepribadian anak, dan keluarga merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh dalam proses pendidikan dan pengajaran anak. Segala pendidikan dan pengajaran kepada anak bermula dari dan oleh orang tua, dan orang tua bertugas untuk mengajarkan segala kebaikan kepada anak secara berulang-ulang, meniru Musa, melakukannya kepada generasi bangsa Israel yang akan dilaksanakan nantinya ketika mereka berada di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Pengembaraan angkatan keluaran bangsa Israel yang suka memberontak selama kurang lebih 39 tahun dituliskan dalam kitab Bilangan. Kemudian kitab Ulangan merupakan kitab yang berisi mengenai amanat perpisahan Musa
di mana di dalamnya mengulas kembali dan memperbaharui perjanjian Allah dengan Israel untuk angkatan Israel yang baru, meliputi masa yang pendek sekitar 1 bulan pada satu tempat di dataran Moab sebelah timur Yeriko dan Sungai Yordan. Tema dari kitab Ulangan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Pengakuan yang menyatakan keesaan dan keunikan Tuhan Allah Israel secara khusus dalam hubungan Allah dengan umatnya, serta bagaimana seharusnya umat Allah merespons Allah. Kata-kata ini mempunyai arti yang besar dalam kehidupan rohani Israel sampai sekarang ini. Bangsa Israel mengucapkannya beberapa saat menjelang bangsa tersebut akan memasuki tanah Kanaan dan juga hampir dekat dengan kematian Musa. Sebelum kematiannya, Musa terlebih dahulu mengingatkan bangsa Israel tentang perbuatan-perbuatan Allah yang Maha Kuasa yang telah Allah kerjakan bagi kepentingan umat Israel. Dalam hal perjanjian Tuhan dengan Israel, ada peraturan yang harus dipenuhi. Tuhan memenuhi janjinya atas inisiatifnya, sementara Israel sering sekali melanggar aturan perjanjian itu. Karena itu, sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, Tuhan menyampaikan semua aturan perjanjiannya untuk dipegang dan dilakukan dimanapun mereka berada. Perjanjian itu berdasarkan kasih karunia Tuhan yang telah dinyatakannya sejak di Horeb. Ketetapannya telah disampaikan kepada nenek moyang mereka dan diulangi lagi kepada generasi baru Israel. Mereka harus ingat bahwa Allah lah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Karena itu, mereka tidak boleh menggantikan Allah tersebut dalam bentuk apapun dan beribadah kepada bangsa lain. Allah akan cemburu. Bangsa Israel tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, dan mereka harus menguduskan Sabat terhadap sesama. Mereka harus menghormati orang tua, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh berdusta, dan tidak boleh mengingini milik sesamanya. Jangan mengingini istri sesama, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai mereka. Demikianlah bangsa Israel yang telah Tuhan keluarkan dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir, harus saling mengasihi, menghargai, dan saling menolong. Demikian juga setiap orang percaya yang Tuhan Yesus telah tebus dari perbudakan dosa harus saling mengasihi, menghargai, dan saling menolong, menjalani hubungan dengan Tuhan dan sesama dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaannya, setia untuk melakukan perintahnya. Demikian kitab Ulangan merupakan sumber yang banyak memberikan pandangan teologis yang memengaruhi pemikiran dan kehidupan orang Israel, Yahudi, dan kekristenan hingga sekarang ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Tuhan memberi tempat yang kekal kepada orang yang patuh dan orang yang mencintai Tuhan. Karena itu kami memohon, biarkanlah tumbuh rasa cinta kasih kami, supaya kami mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami, mencintai sesama seperti diri kami sendiri. Yakinkanlah kami agar kami berpegang teguh pada janji-Mu. Kabulkanlah permohonan kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan
Buku nyanyian HKBP dari nomor 785 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.